Kadis, saya lihat ada kegiatan luar biasa ini di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare ya. Alhamdulillah. Iya. Kegiatan hari ini kegiatan apa ini Pak Kadis yang ada di Lagota? Iya. Kegiatan ini adalah ide awal kami untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada UMKM untuk masuk ke dalam tren marketing yang lebih dalam, yaitu digital marketing, supaya mereka bisa menjual produk lebih luas dengan wilayah cakupan yang lebih panjang lagi. Kemudian ini juga digital marketing karena memberikan kesempatan kepada UMKM untuk membuka secara transparan apa yang mereka jual. Karena di digital marketing itu selain membuat jualan mereka bisa terbaca oleh konsumen, juga terjadi proses dialogis antara konsumen dengan produsen. Mungkin ada video dan seterusnya. Tapi kan mungkin saya yakin Pak Kadis punya pemikiran kenapa mesti bikin kegiatan ini kan? Mungkin apakah memang karena kondisi sekarang di era digitalisasi, kemudian juga pasti sudah melihat bagaimana masyarakat Parepare, terutama dari sisi pelaku bisnis yang ada di Kota Parepare, kemudian melihat juga tren yang sekarang dalam dunia bisnis ini. Dasar pemikirannya nih Pak Kadis seperti apa sampai bisa ada kegiatan seperti ini? Begini, sekarang orang serba dimudahkan. Penetrasi kekuatan digital melalui handphone, kemudian software, aplikasi, kemudian kemudahan pembayaran lewat digitalisasi transaksi, digitalisasi keuangan, itu membuat konsumen dan produsen harus lebih dekat. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah Parepare ini kota yang tanpa sumber daya alam, sehingga produk kita sangat terbatas. Tapi kemampuan marketing kita itu harusnya kuat. Karena sekarang ini penjual itu tidak mesti menjual barang yang ada di tempatnya, tetapi menjual barang yang ada di daerah yang lain, di tempat yang lain. Caranya adalah menggunakan digital marketing. Saya kasih contoh, ada pelaku UMKM di sini yang menjual songkok Bone dari Kabupaten Bone, bukan dari asli Parepare. Dia jual di Malaysia. Ada yang jualan badik di sini, diproduksi di Goa, dijualnya di Kalimantan. Karena pasar saat ini tidak lagi bertumpu pada pasar yang ada space, tetapi pasar yang cukup pertemukan antara penjual dan konsumen, dan itu ada di handphone kita, ada di marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Ini tren yang tidak bisa tidak harus kita intervensi masuk ke dalam, menjadi pelaku dan tahu bagaimana cara. Nah, mungkin bisa luruskan Pak. Mungkin ini saya melihat gambaran bahwa untuk memaksimalkan pendapatan masyarakat agar lebih meningkat lagi, bukan hanya sekedar kita memproduksi, tapi menjadi marketing, kemudian bagaimana kita bisa menghimpun potensi-potensi yang ada, seperti itu Pak Kadis. Sebenarnya capaian pendapatan, daya beli, peningkatan ekonomi itu adalah alasan kedua. Kita coba mengangkat isu ini lebih jauh lagi, bahwa memang di dunia saat ini yang dibutuhkan adalah skill, kemampuan, pengetahuan. Anda tidak bisa menjadi penjual seperti dulu lagi, tradisional, datang ke pasar kemudian atau membuka di jalanan. Yang dibutuhkan sekarang adalah akses pasar. Nah, kalau mereka tahu bagaimana cara menjual di dunia maya, kemudian tahu bagaimana tren penjualan, otomatis nanti omsetnya naik, tingkat pendapatannya naik. Seperti itu. Jadi yang paling penting menurut saya adalah pengetahuan. Pengetahuan. Makanya kalau pengetahuannya di-upgrade, mindsetnya diperbaiki, kemudian akses itu diperluas, mereka diberikan kesempatan. Contoh pada hari ini, kita lakukan pelatihan disupport oleh Telkomsel, untuk semua internetnya gratis. Saya senang sekali atas dukungan Telkomsel, dan nggak ada ngelek-ngeleknya lagi. Nah, lancar. Semua ini karena prinsip kita bahwa pengetahuan itu dengan cara kita berkolaborasi ini memunculkan
apa ya, kolaborasi yang positif untuk membangun mindset teman kita di UMKM. Dan ini memang sudah tepat Pak Gadis ya, dengan Parepare, kan Parepare ini kota kecil, kemudian di sini kan tidak ada industri ini. Iya. Masyarakatnya juga cukup besar. Iya. Nah, apakah ini sudah sangat tepat program seperti ini? Oh ya, kita punya bonus demografi. Iya. Tenaga kerja itu berada di range 15 sampai 45. Iya. Kita bonusnya di situ. Iya, iya. Mereka punya penetrasi yang kuat di teknologi, kemudian lagi apa ya, lagi lucu-lucunya dengan internet, Iya. TikTok, Iya. Facebook. Dan orang yang tidak main Facebook, orang yang tidak main TikTok sekarang orang yang menurut saya bukan ketinggalan, tetapi lupa membaca peluang yang ada di dalam. Nah, untuk Parepare sendiri misalnya sekarang kan peserta ada berapa ini Pak? Di sini ada 50 peserta dari hampir 100 yang kita seleksi. Setelah melakukan pelatihan ini apa yang diharapkan dari masyarakat terhadap masyarakat ini? Pertama, saya berharap mereka punya skill yang terstandarisasi. Iya. Habis ini kan mereka mengikuti ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nggak ada bedanya mereka orang yang seperti dokter, insinyur, akuntan, pelatihan hanya 2-3 hari, kemudian disertifikasi. Dan itu jadi portofolio mereka, dan banyak perusahaan sekarang yang mencari digital marketing. Iya. Sekarang profesi yang paling dicari sekarang ini adalah profesi digital marketing. Iya. Seperti itu. Jadi dengan ilmu yang mereka dapatkan, mereka bukan hanya mampu menjual produknya sendiri, tetapi menjual produk orang lain. Jadi marketing ya. Marketing. Iya. Marketing dan bersertifikasi. Bersertifikasi. Iya. Setelah ini ada kelanjutannya nih Pak. Iya. Setelah ini ada kelanjutan. Kami sudah bicarakan dengan tim dari BNSP. Iya. Setelah ini mereka akan mungkin minggu depan akan dilakukan beberapa materi tambahan untuk menghadapi ujian sertifikasi. Ya. Terakhir nih Pak Gadis, bagaimana dengan super pemerintah kota? Ini kan ide seperti ini, apakah pemerintah kota kemudian penyelenggara pemerintah DPR juga sangat merespon ini dan mungkin kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi harapannya di sana seperti apa? Untuk kondisi saat ini saya merasa peluang itu terbuka lebar. Supporting system dari pemerintah, kemudian DPR, dia berikan kita ide, dia berikan kita peluang untuk berkreasi. Pemerintah pusat juga sepertinya sangat paham bahwa daerah itu juga harus melek dengan teknologi. Ini sumber dana kegiatan ini kan dari pusat. Dana alokasi khusus non fisik. Iya. Dan kedepannya mungkin juga kedepannya saya kira begini, kita semua harus sadar bahwa teknologi makin berkembang, kebudayaan kita dalam instrumen teknologi itu harus lebih kuat lagi. Hampir semua hal dilakukan di situ. Bahkan Facebook sekarang sudah lebih maju dengan metaverse-nya. Mau tidak mau kita harus sadar itu, dan saya berharap pemerintah dan DPR membuka peluang lagi lebih besar ke depan. Baik akses dana, kemudian program prioritas itu meliputi hal-hal digital seperti itu. Terima kasih Pak Gadis. Siap. Sukses buat